Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Profan dari Barokah Farm Kediri yang beralamatkan di Jalan Tambangan nomor 13 RT 1 RW 5 Desa Ngadilweh, Kecamatan Ngadilweh, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Nah, pada siang kali ini saya mendapatkan pertanyaan yang setelah video yang tayang sebelumnya, yaitu tentang core bisnis dari Barokah Farm Kediri. Ini yang bertanya tentang breeding. Nah, jadi ada yang pertanyaan seperti ini, Pak Dokter, kalau pemula breeding saja ini bagaimana ini muter duitnya? Kan breeding itu sulit, lama dan sebagainya. Ini gimana ini? Apakah ada trik-trik khusus untuk breeding domba tetapi masih bisa menguntungkan? Nah, ini saya akan berbicara tentang breeding. Jadi seperti ini. Breeding itu memang kalau untuk pemula itu memang berat. Ya. Walaupun tidak pemula pun breeding itu memang berat, tetapi breeding itu jantungnya peternakan. Kalau kita tidak breeding, jantungnya mati, ya nanti peternakan juga akan mati. Sehingga kenapa selama ini saya pasti menggelorakan semangat untuk breeding, bukan semangat untuk fattening, karena ya ini tadi saya berusaha untuk menjaga jantungnya ternak itu masih bisa bertahan. Berat memang, tetapi bukannya tidak ada solusi. Ya. Jadi gini, untuk mensiasati breeding, ya. Sebenarnya kalau ingin lebih murah dalam hal pengadaan itu idealnya satu ekor pejantan yang kita miliki itu harus punya 25 ekor sehingga pejantan kita benar-benar efektif. Ya, kalau punya satu pejantan dan satu betina itu nanti pejantan kita ini lebih lama nganggurnya sehingga waktu yang dibuang kita hanya ngasih makan itu akan lebih banyak. Nah, itu salah satu tipsnya. Nah, tips yang kedua supaya breeding itu tidak berat gimana? Yaitu dengan cara low cost farming atau peternakan dengan biaya rendah. Biaya rendah bagaimana solusinya? Dengan pakan pabrikan yang mahal, dengan bahan-bahan kering yang mahal, harga bekatul yang mahal. Seperti apa caranya? Yaitu dengan cara kita harus swasembada pakan dengan menanam hijauan sebanyak mungkin, ya. Dengan menanam hijauan sebanyak mungkin disesuaikan dengan kebutuhan ternak kita. Nah, hijauan pun juga harus yang komplit, yang mana hijauan sebagai sumber serat seperti jenis rumput-rumputan, baik itu rumput odot, pakcong, terus mungkin ada zanzibar, gama umami, atau rumput lapangan, rumput liar itu sebagai hijauan pakan ternak sumber serat. Nah, kalau dikasih serat saja, apakah cukup? Ya cukup, ya hidup, tetapi pertumbuhannya tidak akan maksimal karena dalam pertumbuhan tetap membutuhkan yaitu unsur pakan protein, yang mana itu bisa didapatkan dari daun-daunan. Mungkin kita bisa nanam sejenis indigo vera, kaliandra, terus gamal, kelor, dan masih banyak lagi hijauan-hijauan sebagai sumber protein atau yang bisa disebut green protein. Jadi kalau kita mau berhemat tetapi pakannya masih bagus, yaitu kita harus bisa menanam hijauan sebagai sumber serat dan hijauan sebagai sumber protein, ya. Jadi kita operasional harian itu nyaris gratis karena kita ngambil dari kebun kita sendiri. Seperti itu, karena perputaran breeding itu cukup lama dengan bunting selama 5 bulan, anak siap jual di usia 3 bulan, itu kan memakan waktu 8 bulan, itu harus kita keluar duit terus tetapi tidak ada pemasukan. Nah, caranya seperti itu tipsnya. Jadi bagi rekan-rekan yang punya ternak yang belum banyak, ya jangan menggaji karyawan, harus dikerjakan sendiri. Seperti di tempat saya itu, satu karyawan bisa menghandle sampai 400 ekor. Jadi benar-benar efektif, efisien. Itu pemirsa. Jadi semoga dengan sedikit tips itu tadi bisa memberikan gambaran bagi rekan-rekan peternak breeding, khususnya dari pemula yang baru masuk di bisnis kambing domba, khususnya usaha breeding. Sehingga dengan gambaran saya ini menjadikan peternak breeding lebih semangat untuk beternak, dan jangan menjadikan kita tidak semangat atau untuk menjadi seorang peternak.
Oke, penjelasan saya yang singkat ini semoga bermanfaat. Bagi rekan-rekan yang ingin tanya-tanya, yang ingin main ke tempat kami, silakan. Kami terbuka. Hari Sabtu dan Minggu kami buka kandang kami untuk umum. Bagi yang mau berkunjung, mau main, mau ngobrol, bebas dan gratis. Tips berikutnya adalah bagi rekan-rekan peternak breeding, kita harus benar-benar jiwa entrepreneur kita itu bisa masuk. Nah, contohnya apa? Kalau kita beternak breeding, ada limbah yang bisa kita manfaatkan menjadi pupuk dan mempunyai nilai jual yang tinggi, yaitu kohenya yang di bawah ini, ya kan? Kohenya itu kalau di tempat kami, itu kalau belum diproses, satu karung itu paling cuma dihargai 10.000. Tetapi kalau sudah bisa dibuat pupuk organik, itu 1 kilo bisa sampai 1.000. Bahkan ada teman saya yang di luar Kediri itu jualan pupuk organik dari bahan kohe itu bisa 1 kilonya itu 2.500. Nah, itu sebagai sebuah potensi yang bisa kita dapatkan dari proses breeding ini. Ya, dari kohenya kita bisa jualan. Terus ada lagi juga peluang yang bagus juga dari proses breeding ini, yang mana seandainya pakan hijauan kita melimpah, ya kan? Masih ada sisa, tidak ada salahnya kita jualan hijauan, jualan pakan ternak, rumput kita jual, atau indigo vera kali ada kita jual, bisa kita jual dalam bentuk segar maupun kita buat dalam bentuk silase maupun dalam bentuk fermentasi, yang mana nanti bisa kita jual di luar daerah. Insya Allah pasarnya juga masih bagus, apalagi kalau menjelang musim puasa. Di bulan puasa itu pasti bisa dipastikan di Kediri itu harga hijauan itu naik, yang mana mungkin sebelumnya itu 1 kilo hanya sekitar Rp800, bisa sampai 1.000, bahkan bisa sampai 1.200 per kilo untuk hijauan segar. Itu menjadi sebuah peluang usaha. Jadi kita harus pandai-pandai melihat peluang kalau kita dalam bisnis breeding. Jadi kita harus kreatif, harus bisa melihat ada peluang di mana. Nah, itu jadi bisnis hariannya bisa dari kohenya, bisa dari pakannya. Kalau kita breeding untuk perah, malah kita bisa juga jualan dari produksi susunya. Susu mau dijual susu segar, dibuat yogurt, dibuat keju, dibuat es krim, masih banyak. Jadi intinya kita sebagai peternak itu harus kreatif. Jiwa entrepreneur kita harus terbangun. Mana ada peluang, ya di situ kita masuk. Seperti itu. Dan jangan lupa yang paling penting, hasil ternak kita sebisa mungkin itu dijual ke konsumen akhir, ke end user, sehingga kita bisa mendapatkan harga jual yang tinggi, tidak laku murah gitu, sehingga biaya produksi kita tercover, kita masih bisa dapat keuntungan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Oke, paling tidak sudah ada gambaran ya untuk peternak breeding. Tadi sudah saya kasih gambaran ya semuanya, semoga tetap semangat. Nah, nanti di video lainnya akan saya hitungkan untuk analisa usahanya. Hitung-hitungannya pakannya keluar berapa uang, nanti anaknya laku berapa, kita dapat profit berapa, resikonya bagaimana, itu akan ditampilkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih bagi rekan-rekan pecinta Barokah Farm Kediri, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, komen, kami nantikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.